Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinilia Fionika dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10221014. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Yang pertama ada takrif Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata Rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata Rasala, yaitu berarti utusan, atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Rasul adalah lelaki pilihan dan utusan Allah. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, ada qudwatu fitat bikir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Kedua ada al-mujizat, yaitu mujizat. Ketiga adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Keempat adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Kelima adanya al-samurat, yaitu hasil dakwah yang dilakukannya. Ada 3 macam sifat Nabi, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Yang kedua ada makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Di sini yang pertama ada abid min ibadillah, yaitu hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad. Beliau juga melakukan hal-hal seperti manusia biasa lainnya, seperti makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas lainnya. Yang kedua ada as-sunnah. Sunnah Rasul merupakan segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat petunjuk hidup. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan, dan juga sebagai rujukan hukum. Yang ketiga ada Rasul minal mursalin. Di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 144 diungkapkan bahwa Muhammad itu sebagai Rasul yang sesungguhnya telah terdahulu beberapa Rasul sebelumnya. Yang keempat ada tabligh risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena nilai yang membedakannya dengan manusia biasa yaitu menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Yang kelima ada daul amanah, yaitu bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Yang keenam ada imamatul umat, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Yang ketiga ada sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama ada sifat jais, yaitu sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Yang kedua ada sifat wajib, adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Yang ketiga sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul utusan Allah. Sifat wajib dan sifat jais, yaitu ada al-basyariyah, yaitu kemanusiaan, ada asyidku, benar atau jujur, al-amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, iltizam, komitmen, al-ismah, terpelihara dari kesalahan, fatonah, cerdas, khulukin azim, akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah, teladan yang baik. Sifat mustahil
para rasul ada 4, yaitu Al-Kizib, Al-Khianat, Al-Kitman, dan Al-Baladah. Lalu ada hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Konsep manusia terdiri dari al-insan, al-ins, unas, anas, anasi, dan insi. Al-bashar dan bani Adam atau anak Adam, dan suryat Adam atau keturunan Adam. Meskipun demikian, untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya, ada kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu al-ins atau anas atau insan. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Lalu ada fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah Islam ke dalam manusia pada setiap janin yang sudah ditiup ruh. Karena itu, perbedaan yang berlaku pada manusia ada yang tidak dapat dihilangkan, yaitu pertama, keberadaan yang Sang Pencipta. Fitrah yang ditanam oleh Allah tidak akan pernah hilang. Yang jadi adalah tertutupi dengan kotoran-kotoran lain. Oleh karena itu, manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini ada penciptanya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Setelah mengenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Namun terjadi berbagai macam cara penyembahan. Semua tidak lepas dari kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta. Fitrah itulah yang mendorong manusia memiliki naluri untuk menghormati, mensucikan, lalu dihadapkan zat atau berbagai zat itu, mereka menundukkan diri, menghinakan diri, ruku, sujud. Itu merupakan sebagai bentuk bahwa kita taat kepada Allah dan menunjukkan bahwa kita takut kepada Allah. Kebutuhan kita kepada Rasul yang pertama untuk mendapat petunjuk Rasul, yaitu untuk mengatasi berbagai kacauan. Maka Allah mengirim para rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Petunjuk itu berupa wahyu yang Allah turunkan. Allah berfirman, "Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti rasulnya." Yang kedua, mengenal Sang Pencipta. Yang ketiga, panduan hidup. Para rasul memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka untuk mengarahkan manusia pada jalan yang lurus. Dan pedoman hidup itu adalah Islam. Yang terakhir, beribadah dengan benar. Berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Beribadah dengan memurnikan ketaatan. Sekian materi Ma'rifatul Rasul yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.